Baik, kita lanjutkan untuk analisis berikutnya ya. Setelah kita sudah membuat ini tutorial yang ke berapa ini? Keempat ya. Setelah kita membuat mozaik atau menggabungkan seluruh raster menjadi satu, berikutnya kita coba melakukan analisis buat kontur ya, buat kontur menggunakan data raster ini, dan nanti kita dilanjutkan dengan membuat layout gambar ya, layout gambar yang bisa kita simpan dalam bentuk JPG ataupun dalam bentuk PDF ya, sehingga kita bisa mempublikasikan gambar atau peta kita. Oke. Baik, mungkin pertama biar tidak bingung kita remove saja data-data yang sudah kita tidak butuhkan, kita remove saja di sini. Maka langkah pertama setelah kita sudah punya raster ini, karena kita mau bikin kontur ya, maka tinggal masuk ke tools, ketik kontur ya, kontur, pilih yang bisa 3D analisis ataupun bisa yang spatial analisis. Kita pakai yang spatial analisis terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita masuk ke mozaik ya, data ini rasternya mozaik. Nanti akan muncul kontur di sini, file outputnya ya. Maka di sini dimasukkan yang namanya kontur interval. Nah, kontur interval itu ya jarak vertikal antar satu garis dengan garis yang lain ya, beda tinggi ya. Maka karena ini sepertinya lahan yang kita buat ini cukup luas, maka saya bikin mungkin interval, kontur intervalnya 25 meter saja ya, 25 meter. Yang lain dibiarkan saja ya, tinggal di run, maka kita akan mendapatkan peta kontur di sini ya. Nah, peta kontur ya kelihatan di sini bahwa kontur di daerah atas ini lebih tinggi elevasinya ya, kelihatan seperti ini ya. Oke. Nah, kita bisa nampilkan juga di dalam ArcGIS Pro ini, menampilkan yang namanya label ya, bisa kita tampilkan label di sini. Label artinya kita kalau mau masukkan ini kontur berapa ya, dengan cara klik label tadi di checklist ya. Kalau ini artinya tidak di checklist, ini di checklist, diklik saja, kelihatan perbedaannya ya. Terus pastikan di sini label propertiesnya. Nah, ini kebetulan label propertiesnya masih ID, kita hapus di sini, kita hapus, rubah dengan kontur, masuk ke sini ya, di apply. Maka ini sudah kelihatan di sini konturnya. Ini 100 garis ini 1650 meter, ini 1625 dan seterusnya. Oke, itu merupakan merupakan garis konturnya. Oke, maka bisa kelihatan mana sungai. Ini kalau kita lihat di sini ini aliran ya, aliran sungai, karena bukan, ini mungkin punggung bukit ya, punggung bukit ini bisa kita lihat di sini, punggung bukit. Kalau ini mungkin sebelahnya adalah aliran sungai, seperti itu, bisa kelihatan mana yang punggung bukit ataupun aliran sungai. Nah, setelah bikin kontur ini, yang berikutnya mungkin kita coba membuat layouting. Layout itu artinya gambarnya produknya bisa berupa gambar ya, siap print lah, gambar yang siap print. Maka kita bisa masuk di sini, masuk ke insert di sini, terus ada new layout, pilih layoutnya terserah mau ukuran kertasnya. Misalnya kita bikin A4 landscape atau letter landscape, atau bisa kita bikin custom page, bisa. Custom itu berarti ukurannya kita atur ya, seperti itu ya. Misalkan letter, saya bikin letter landscape seperti ini, landscape ya, seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita bisa masukkan di sini insert map ya.
masuk map frame ya, masukkan map frame, pilih yang sini ada map di sini yang sudah ada konturnya, maka ini menampilkan data yang tadi kita sudah buat tadi itu. Oke, seperti ini bisa menampilkan. Mungkin untuk mozaik rasternya kita hilangkan, misalkan di sini kita hilangkan sehingga yang ditampil di sini hanya konturnya saja. Atau kalau kita mau modifikasi base mapnya masuk ke map di sini, masuk ke map, base mapnya kita ganti dengan gambar Google, misalkan set citra image ya, yang seperti Google Earth itu ya, maka kita bisa dapatkan seperti ini gambarnya ya, kurang lebih. Oke, maka kita lihat masuk ke layout, nah kita bisa mendapatkan seperti ini. Oke, ini konturnya. Nah, dalam layout ini kita bisa masukkan beberapa hal. Yang pertama mungkin kita bisa masukkan legenda, misalkan legenda. Nah, di sini. Nah, karena ini nama konturnya masih ini ya, masih berupa data analisis yang tadi, kita bisa rename di sini ya, dengan di map ya, di map kita bisa rename, klik kanan ya mapnya, klik kanan, klik kanan, terus double klik, F2, tekan F2 ya, tekan F2. Atau di sini juga bisa, nggak usah klik ini, kita klik saja di sini, kita double klik seperti ini bisa juga, tapi biasanya lebih mudah kita klikkan tekan F2. Kita ganti namanya, di sini namanya adalah garis kontur misalkan. Kalau nanti ada garis kontur minor, mayor misalkan kita bikin 2 kontur nanti ya. Ini garis kontur minor, misalkan minor. Nanti kita bikin 1 kontur lagi, masuk ke tadi ya, bikin kontur, search ya di data analisis, kontur, masuk ke mozaik raster, kita bikin intervalnya kontur mayor, berarti kita katakanlah 4 kali lipat, berarti 100 ya, tadi kan 25, 100, kita run. Nah, oke. Kita masukkan di sini, kita rename kontur mayor ya, kontur mayor. Oke, ketika kita lihat layoutnya maka kurang lebih seperti ini, dia ada keterangannya ya. Oke, kita juga bisa tambahkan di sini arah utara, mungkin di sini kita bisa tambahkan arah utara, bisa tambah utara, bisa kita modifikasi di sini properties ya, gambar utaranya, misalkan kita tipenya mau diganti ininya ya, tipe true north itu berarti pas utara banget gitu ya. Atau kita modifikasi ininya simbolnya, misalkan simbolnya kita misalnya poin simbol, kita modifikasi warna, misalkan kita jadiin merah gitu, bisa ya. Ini bisa modifikasi, tentunya nanti sesuai dengan kesukaan masing-masing ya. Baru kita setelah masukkan legend, masukkan skala juga bisa, kita klik skala bar seperti ini, atau kita bisa pilih di sini skalanya macam-macam, mau yang metrik langsung bentuk diagram batang seperti ini, bisa kita atur juga, klik kanan properties, di sini kita ganti teksnya misalkan KM seperti ini, kita bisa atur panjangnya ya, dan seterusnya, jadi bisa kita atur ya. Oke, seperti itu. Terus mungkin untuk pengumpulan tugas biasanya ya, kita bisa ketik di sini nama pakai strike tag ya. Oke, kita ketik nama, misalkan nama siapa, nama misalkan xxxx misalkan, terus name misalkan 0000 dan seterusnya. Ini kan bisa dikumpulkan dan seterusnya ya. Jadi kita bisa buat seperti ini kurang lebih. Ini untuk pengumpulan tugas bisa dikumpulkan seperti itu ya, bagaimana membuat layout. Tentunya nantinya mungkin dalam kedepannya mungkin sudah cukup banyak mengulik bagaimana bikin layout, silakan dikulik dengan lebih mendalam.
Saya rasa itu saja ya terkait dengan bagaimana proses pembuatan kontur dan layout di dalam ArcGIS Pro. Mungkin itu saja. Berikutnya, di video berikutnya kita membuat bagaimana tutorial membuat dash di menggunakan ArcGIS Pro. Oke, terima kasih.